dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan observasi wawancara ke salah satu sekolah, yaitu sekolah SMK Pasundan Cikalong Kulon. Nah, baik ya teman-teman, kita masih mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya sudah ada di salah satu sekolah, yaitu SMK Pasundan Cikalong Kulon. Nah, sekolah ini yang ada di Desa Mekarjaya. Nah, di sini saya sudah dengan salah satu guru dari SMK Pasundan Cikalong Kulon ya, pelajaran Bahasa Sastra Indonesia dengan Bapak Yadi Mulyadi ya Bapak. Nah, izin untuk memperkenalkan diri dulu ya Bapak. Saya Andi Krisnawati dari kampus IKIP Siliwangi yang akan melakukan sedikit wawancara kepada Bapak tentang pembelajaran daring di masa pandemi ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu saja ya Pak, kita langsung saja kepada wawancara saja. Nah, pertama-tama saya akan mempertanyakan nih, apakah pembelajaran daring di masa pandemi ini bisa dikatakan efektif? Langsung jawab atau bagaimana, mau menjawab semua pertanyaan atau satu-satu dulu? Satu saja. Ya. Nah, sebelumnya terima kasih kepada saudari Andi ya, sudah berkenan datang ke sekolah ini untuk mewawancara, untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran daring di masa pandemi. Sebenarnya jika ada pertanyaan seperti itu, apakah pembelajaran daring di masa pandemi bisa disebut efektif? Secara sepintas kita juga bisa menjawab, yang namanya efektif itu mungkin bisa digarisbawahi. Efektif itu antara kondusif ya, pembelajaran tersampaikan dari mulai guru kepada siswa. Sedangkan mungkin untuk di masa pandemi sekarang ini, jangankan untuk daring gitu, ketika tatap muka pun juga mencapai kata efektif itu sangat sulit. Karena apa? Dilihat dari mungkin kondisi siswanya juga berbeda, kemudian keadaan sekolahnya pun juga berbeda. Maka dari itu saya selaku guru tentunya berharap mungkin tidak jauh dengan siswa juga, mereka menginginkan pembelajaran dari di masa pandemi ini ingin cepat berakhir gitu ya, ingin cepat berakhir karena jauh sekali dengan kata efektif. Jangankan Bapak ulang seperti tadi, jangankan untuk di masa pandemi, untuk di tatap muka pun juga mencapai kata pembelajaran efektif itu sangat sulit seperti itu ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, metode apa saja yang cocok digunakan di masa pembelajaran hari ini? Oke, untuk metode meskipun banyak teori ya, metode yang digunakan mungkin tidak semua tidak semua guru baik itu siswa mungkin ya. Terkadang mereka penuh dengan teori, tetapi ketika diaplikasikan dengan lingkungan dan keadaan sungguh berbeda sekali ya. Misalnya salah satu guru sedang merancang metode sedemikian rupa dalam pembelajaran daring di masa pandemi misalnya, ternyata ketika diterapkan itu sangat sulit. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika pembelajaran daring ini, metode yang harus ditekankan pada siswa ialah dari hati ke hati mungkin ya. Arti dari hati ke hati di sini bahwa si guru juga harus bijaksana kepada siswa. Sebaliknya juga siswa juga harus memberikan perhatian juga kepada guru. Jangan sampai misalnya diatur hubungan antara siswa sama guru itu tidak terjalin komunikatif ya. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran daring ini ialah metode pendekatan secara dari hati ke hati, karena tidak semua mungkin karakteristik siswa bisa menerima keadaan pembelajaran daring seperti ini. Iya baik Pak. Cukup? Iya cukup. Nah, selanjutnya kan tadi metode nih Pak. Nah, lanjut ke media pembelajarannya. Oke. Untuk media pembelajaran sendiri jauh sekali dengan pembelajaran tatap muka ya. Untuk pembelajaran tatap muka kan kita bisa
sekreatif mungkin guru menyiapkan media pembelajaran dari mulai infokus misalnya dengan membuat ya gambar-gambar atau ilustrasi lah seperti itu. Akan tetapi mungkin meskipun dengan pembelajaran dari seperti ini tidak menutup kemungkinan guru juga dituntut untuk lebih kreatif. Hal ini dilakukan agar semangat siswa buat belajar atau greget siswa buat belajar meskipun daring juga tetap ada gitu. Artinya guru harus lebih kreatif meskipun dalam pembelajaran daring misalnya media yang digunakan kebanyakan salah satunya kita mencari sumber-sumber dari YouTube. Kan sekarang itu banyak ya. Salah satu pembelajaran dari YouTube misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada tes laporan hasil observasi. Itu banyak sekali referensi baik itu di YouTube maupun di media yang lain. Kita misalnya download kemudian setelah itu kita sharekan ke dalam pembelajaran daring. Dan alhamdulillah ya siswa tingkat SMK gitu ya, tingkat SMK SMA gitu ya sudah bisa memahami hampir 80% memahami media pembelajaran meskipun ada kendala kadang yang mungkin di pelosok jaringannya kurang lemah gitu kan ya, kemudian kuotanya juga terbatas, hal itu yang menjadi kendala. Nah, di SMK Pasundan Cikalong ini di SMK Pasundan ini menggunakan teknologi apa nih Pak untuk pembelajaran daring? Kan ada yang menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, itu kan ada. Langsung jawab ya. Untuk di SMK Pasundan Cikalong Kulon ini alhamdulillah semua guru gitu ya, semua media, semua sumber belajar alhamdulillah sudah mereka IT mungkinnya tidak monoton hanya menyampaikan komunikasi melalui WA saja, akan tetapi kebanyakan mereka menggunakan misalnya ada Classroom, ada Zoom Meeting gitu ya. Jadi dicari seefektif mungkin beberapa aplikasi atau salah satu aplikasi yang tidak terlalu menyedot otak gitu ya. Jadi bisa digunakan baik oleh siswa maupun oleh guru juga. Alhamdulillah ada Zoom Meeting, bukan Zoom Meeting apa yang Classroom. Kita bisa mengetahui ya teknologi yang bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Iya, gitu ya. Nah, lanjut saja nih. Bagaimana sih cara mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan? Cara mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan sebenarnya relatif ya. Disebut relatif itu pun juga menjadi tuntutan buat guru gitu, menjadi PR besar buat guru. Satu hal yang harus dilakukan oleh guru mungkinnya secara pribadi, pertama ketika mengawali pembelajaran harus bisa ada stimulus gitu, stimulus pada siswa agar mood siswa ada gitu ya buat ikut belajar. Meskipun mungkin pada dasarnya terkadang kan pembelajaran dari ini terbatas sama jaringan juga sama hal banyak lah gitu ya. Nah pada intinya guru dituntut bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang efektif itu salah satunya dengan membangun mood siswa gitu. Yang terbayangkan misalnya yang tadinya mungkin tatap muka sekarang harus pembelajaran daring itu pun juga dalam waktu yang lama, tidak sebentar. Ya sudah hampir 1 tahun lebih ya, sudah 1,5 tahun kita pembelajaran seperti ini. Maka dari itu tidak heran jika siswa mungkin berkurang. Ya, guru dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam pembelajaran, salah satunya dengan membangun mood siswa. Membuat siswa lebih kreatif. Membuat siswa kreatif lebih semangat juga. Kalau misalnya pembelajaran dari dengan grup PA saja kan itu biasanya monoton ya. Sekarang dengan ada misalnya Classroom, gitu kan, dengan ada Classroom, jadi ada komunikatif antara bersama siswa. Karena kan kalau misalnya Google Classroom ya kan kita tidak bisa melihat ya si siswa itu sedang apa. Gitu. Kalau Classroom itu memang seperti itu. Terkadang kan dalam pembelajaran daring misalnya ketika awal pembelajaran berkomunikasi guru dengan siswa adalah bisa yang merespon 1, 2, 3 orang lah gitu ya. Setelah beberapa menit ke depan siswa sudah tidak ada. Karena seperti itu kan kalau dengan Classroom guru juga mengetahui kata ini juga
sih benar nggak gitu siswa itu sedang belajar gitu. Kemudian kebanyakan atau bukan kebanyakan sih, diharuskan ketika belajar itu siswa ada dokumentasi, jadi tahu gitu ya, benar nggak siswa si A misalnya sedang belajar atau sedang mengikuti pelajaran yang bukan. Nah, bisa juga kita membuat si siswa itu menjadi objek dan subjeknya juga ya. Nah, bisa juga. Kita membuat siswa itu menjadi objeknya dalam belajar. Ya, jadi dia juga bisa mengembangkan suatu apa ya? Idenya sendiri. Biar dia menjadi lebih kreatif kan ya. Sebenarnya untuk materi bahasa Indonesia itu kan cukup luas sekali ya, cukup luas sekali gitu. Apalagi dengan kurikulum K13 ini temanya itu memang kebanyakan lingkungan sosial. Tema-temanya itu materinya kebanyakan lingkungan sosial atau lingkungan yang ada di kehidupan sehari-hari. Ini enak sekali ketika misalnya mulai pembelajaran, salah satunya misalnya pembelajaran kelas 11 teks prosedur kompleks. Jadi bisa menunjuk salah satu siswa atau menunjuk beberapa siswa untuk mengaplikasikan bagaimana kegiatan dia di rumah. Itu juga termasuk teks prosedur kan? Bagaimana kegiatan dia di rumah dari mulai dia bangun mungkin ya sampai dia mengikuti belajar daring misalnya, atau sampai sore itu juga lebih bagus. Atau misalnya apa yang dilakukan Pak, ada salah satu siswa misalnya berkata seperti ini, Pak maaf saya mengikuti pelajaran daring mungkin hanya di awal saja karena saya membantu orang tua. Itu bagus, itu termasuk juga tes prosedur ya, membantu membuat apa misalnya membuat kerajinan atau apalah gitu, itu lebih produktif juga kan ya. Dan itu lebih diaplikasikan lagi, kata Andini juga tadi, dia menjadi objek memang benar, dia menjadi objek sendiri, dia bisa membayangkan berimajinasi kegiatan dia, kemudian diaplikasikan, dihubungkan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung ya. Nah, lanjut saja nih. Apa sih Pak tantangan guru dalam pengajaran daring? Tantangan sebenarnya apa ya? Disebut tantangan bukan ya. Tantangannya sebenarnya kasihan sih sama mereka ya siswa di sini, dalam artian di sini siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, sedangkan kan luring juga tidak bisa ya, pembelajaran luring juga tidak bisa dilakukan. Kalaupun bisa dilakukan mungkin dalam waktu-waktu tertentu gitu ya. Kasihan juga tantangannya, mereka harus lebih rajin lagi mungkin dengan siswa yang ikut belajar daring. Meskipun mungkin orang sekolah sudah mengusahakan salah satunya dengan membuat modul ya. Jadi setiap guru mapel diwajibkan untuk membuat salah satu modul dengan misalnya satu per 3 semester, per 3 semester, pertengahan semester ya 3 bulan. Materi yang disampaikan dalam daring dan modul itu harus sama. Jadi guru membuat sebuah modul, kemudian sekolah menyiapkan. Nah, untuk menyampaikan kepada siswa-siswa yang tidak mengikuti pelajaran daring, mereka bisa langsung datang ke sekolah mengambil buku modul yang tadi. Atau misalnya guru mengarahkan, kalau misalnya tidak ikut pembelajaran daring, boleh juga ikut ke temannya yang paling dekatnya siapa gitu ya. Jadi bisa bisa mengejar materi pelajaran yang tertinggal. Itu tantangannya. Atau bahkan di tahun kemarin kan sampai ada guru sampai ke rumah siswa memberikan materi seperti itu. Tapi kalau dari teknologi ini Pak, jadi tantangan nggak sih? Kita harus bisa lebih memahami di teknologi itu di era ini. Untuk teknologi sebenarnya terkadang Bapak sendiri gitu ya, untuk saat ini tidak tabu ya, artinya tidak tabu. Siswa juga kadang lebih pintar ya untuk teknologi daripada guru untuk masa sekarang ini. Makanya ketika sekolah menyarankan bahwa setiap guru menggunakan aplikasi Classroom, siswa ternyata sudah lebih memahami ya untuk mengikuti Classroom. Nah, mungkin yang menjadi kendala di dalam teknologinya yang tadi yang tidak memiliki HP, kan itu yang jadi kendalanya. Atau misalnya ada HP jaringan kan jelek, itu berbeda mungkin dengan lingkungan perkotaan ya. Tidak ada kendala atau apalah gitu, cuaca segala macam, itu pun juga salah satu jadi penghambat dalam pembelajaran ini. Nah, tadi kan tantangan guru di dalam pembelajaran di masa ini. Ya. Nah,
lanjut ke tantangan sekolah dalam mendukung suksesnya pembelajaran daring ini. Tantangan sekolah dalam mendukung suksesnya pembelajaran daring ini ialah alhamdulillah sejauh ini mungkin sekolah sudah mengupayakan sejauh mungkin bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pembelajaran daring ini. Salah satunya misalnya menyentuh siswa-siswa yang mungkin dalam tanda kutip tidak punya kuota atau apa gitu ya. Sekolah sudah memfasilitasi dengan adanya kuota gratis. Ya, pemerintah sudah memfasilitasi melalui sekolah. Alhamdulillah sudah terrealisasikan gitu ya 1 tahun ke belakang. Dan mungkin 1 tahun ke depan juga kalaupun bisa pembelajaran daring masih berlangsung di tahun ini, sudah ada wacana juga bahwa ada supply dari pemerintah untuk kuota untuk guru siswa dalam pembelajaran daring ini ya. Jadi sekolah sudah memfasilitasi, sudah mengupayakan untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran daring. Hampir semuanya pas sekarang sudah ya. Sudah, iya. Cuman tadi masalahnya kuota ada, sarananya nggak ada, misalnya HP-nya tidak ada. Terkadang 1 HP juga untuk 3 orang jadi problemnya. Bahkan kuota sudah difasilitasi tapi kan disalahgunakan. Disalahgunakan juga ya, yang misalnya harusnya untuk pembelajaran meskipun mungkin dalam waktu tertentu ya, misalnya untuk kuota pembelajaran kan berlaku sampai jam-jam belajar saja sampai jam 1 misalnya, tidak bisa digunakan untuk pelajaran yang lain. Bahkan ya itu tadi harusnya digunakan untuk belajar, malah digunakan untuk belajar. Iya. Nah lanjut nih, apa saja manfaat yang didapat guru di selama pembelajaran daring? Manfaat yang dirasakan oleh guru mungkin secara oleh bapak pribadi ya. Pertama, mungkin cara belajarnya lebih lebih santai, lebih simpel ya, lebih santai, lebih simpel. Kalau dibilang manfaat sih kurang manfaat gitu ya untuk pembelajaran daring ini, karena jujur dari hati kecil mungkinnya jadi beban buat guru. Jadi beban kenapa? Siswa selama 1 tahun mereka hanya dijejali dengan materi gitu ya, dengan teori kan berbeda sekali ketika misalnya mereka mencatat dengan tatap muka, itu beda sekali gitu yang dirasakan seperti itu. Nah kan tadi sudah dipaparkan tentang keefektifan pembelajaran daring, tentang tantangan juga dari Bapak selaku pengajar. Nah di sini apa saja nih keluh kesah siswa selama belajar daring? Nah apakah banyak siswa yang absen saat belajar? Nah bagaimana sih Bapak cara mengatasinya? Keluh kesah wajar ya. Keluh kesah dalam pembelajaran daring ini siswa banyak sekali gitu ya. Misalnya dalam 1 siswa kan 32 siswa. Paling dalam pembelajaran daring ini 70% yang bisa mengikuti pembelajaran daring. Itu pun tadi yang mengasah mereka mungkin hanya di awal saja mengikuti pembelajaran, di menit-menit terakhir sudah tidak ada gitu ya. Mungkin mereka punya kesibukan lain atau apalah gitu. Meskipun guru sudah menekankan ketika pembelajaran berlangsung dari mulai awal sampai akhir harus mengikuti. Kalau daring itu berbeda dengan tatap muka ya. Kalau tatap muka misalnya bisa terlihat antara guru sama siswa sedang apa, itu kan terlihat sekali. Kalau daring kan tidak bisa seperti itu gitu ya. Selain itu tantangannya ada sebagian siswa yang ingin sekali mereka bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang misalnya tadi ada komunikasi, ada inisiatifnya untuk memperkuat bagi siswa yang tidak atau yang belum mengikuti pembelajaran. Bahkan banyak juga nih yang bisa alasannya itu kuotanya Pak, bersihnya padahal enggak nih. Gimana tuh kalau gitu? Untuk itu kita terjun langsung misalnya untuk kebetulan kan guru-guru di sini juga, pengajar di sini juga tersebar di setiap wilayah gitu ya. Jadi tahu misalnya sebagian siswa itu ada di lingkungan gurunya itu, misalnya lingkungan untuk daerah wilayah Cibadak ada salah satu guru di situ, kemudian ada salah satu guru di lingkungan wilayah Batu Dungu misalnya. Jadi kita bisa berkonsultasi langsung dengan guru yang guru tersebut misalnya
dijadikan alasan atau tidak buat siswa. Kita tanyakan saja langsung ke guru di situ, seperti apa sih jaringan di sana, atau misalnya tidak ada guru yang berada di wilayah itu pun juga kita juga sempat survei langsung ke wilayah misalnya yang benar-benar jauh dari jangkauan jaringan gitu. Tidak semua provider masuk ke wilayah kan, dan tidak semua provider masuk wilayah. Terkadang ketika kita kesana terjun ke sana langsung, kita baru percaya gitu ya. Oh ternyata benar sekali gitu. Ini bukan jadi alasan belaka mereka. Gitu. Nah, tadi ya. Nah, apakah kegiatan pembelajaran daring mampu meningkatkan produktivitas siswa? Kalau ditanyakan produktivitas siswa itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pembelajaran daring, sehingga yang namanya produktif itu kembali lagi pada diri kita sendiri, sejauh mana kita produktif atau tidak gitu ya. Meskipun pada dasarnya memang SMA itu dituntut 70% siap kerja ya. Kita sekolah mengupayakan agar siswa selama pembelajaran daring itu ada kegiatan praktiknya, tidak harus terus saja pembelajaran daring. Ya dengan begitu mudah-mudahan mereka memahami sedikit demi sedikit gitu ya untuk meningkatkan produktivitas mereka. Nah, tadi nih pertanyaannya. Sekarang pertanyaan terakhir aja nih Pak. Ya. Harapan kita nih Pak, Bapak sebagai pengajar di masa pandemi ini yang pembelajaran secara daring terus. Nah, harapan Bapak terutama untuk pembelajaran daring. Harapan saya secara pribadi untuk pembelajaran daring ini tidak ada yang jujur untuk pembelajaran daring mudah-mudahan cepat berlalu ya. Cepat berlalu mungkin tidak hanya pribadi saya saja. Kebanyakan orang tua juga mereka sudah mengalami kesibukan untuk belajar seperti biasa. Namun kita tidak bisa berupaya sendiri tentunya, ini tetap harus ada jadi aturan pemerintah mungkinnya. Harapannya kalaupun bisa pembelajaran daring masih berlanjut, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Kalaupun masih berlanjut, keinginannya itu yang lebih produktif lagi, lebih komunikatif lagi antara siswa sama guru ketika pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran daring berakhir setelah semester ini ya. Jadi semester depan bisa pembelajaran tetap muka lagi. Karena jauh dari kata efektif, produktif gitu ya. Jauh sekali. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Jadi kita semua bisa melakukan pembelajaran tanpa kembali. Iya. Karena memang banyak sekali ya Pak, dari orang tua juga, dari murid dan kita pribadi juga. Sebenarnya orang tua kebanyakan mereka mungkin yang tidak paham, seperti mereka itu menilai ini akal-akalan sekolah saja. Sebenarnya bukan ya, ini aturan pemerintah. Mereka mungkin sampai ada yang berkata ini kan sekolah di pedalaman, nggak perlulah kita mengikuti aturan pemerintah, harus ini. Sebenarnya bukan itu sih ya. Bisa saja kita melakukan pembelajaran daring, itu bisa saja. Namun mungkin kita kan tidak melihat resiko kedepannya seperti apa. Nah itu makanya berinisiatif lah untuk misalnya di tingkat besar bisa saja sih mereka melakukan pembelajaran daring di rumah mereka sendiri gitu ya, seperti rumah siapa gitu. Itu pun juga tidak bisa dilakukan setiap hari, mungkin dalam 1 minggu atau 3 hari atau 2 hari. Ada lagi? Alhamdulillah Pak, sudah ya wawancara kali ini sudah selesai tersampaikan, dan bahkan Bapak pun menjawab dengan sedemikian rupa dengan detail, dan terima kasih Bapak atas jawabannya, dan juga untuk saya wawancara.
Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih Sama-sama. telah berkenan saya wawancarai tadi, dan mudah-mudahan ya Bapak di pembelajaran dari masa pandemi ini semoga cepat berakhir. Amin. Dan juga bisa melakukan pembelajaran tatap muka lagi. Amin. Kita cukupkan sekian saja wawancara dengan Bapak Yadi Mulyadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita masih di SMK Pasundan Cikalongkolo, yaitu di Desa Mekajaya. Di Desa Mekajaya, tapi kita bersama salah satu guru lagi nih. Tadi kan Bapak Yadi Mulyadi dari yang mengajar bahasa Indonesia. Nah, jadi saya dengan Bapak Gatot, tenaga pendidik. Sama ya seperti tadi, saya akan mewawancarai Bapak Gatot ini. Tapi dengan pertanyaan yang sama dengan yang tadi ya. Nah, untuk mengevaluasi waktu saja, kita langsung saja ya Pak. Betul. Nah, sama Bapak tidak jauh dari pertanyaan tadi. Saya bertanya nih Pak, apakah pembelajaran ini secara efektif? Langsung boleh dijawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mawar sebagai karyawan ataupun pendik SMK Pasundan Cikalongkolo, bekerja sebagai tenaga pendidik ya, SMK Pasundan Cikalongkolo. Terima kasih untuk pertanyaannya yang diberikan oleh Andin ya. Tadi memberikan pertanyaan kepada saya sebagai tenaga pendidik SMK Pasundan Cikalongkolo, apakah efektif dalam pembelajaran daring ya? Dijawab bahwa jadi yang dimaksud dengan efektif di sini adalah di mana guru mengajar, di mana di situ ada teknik dan pendidik di dalam suatu sekolah ya. Di situ kompak ya dalam mendidik individu ataupun siswa dan semua keluarga besar yang ada di dalamnya. Jadi kalau peribahasa itu mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi harus ada namanya sinkronisasi antara siswa yang ingin diajar dan siswa ingin belajar. Jadi efektif itu adalah sinkron, kompak, sama-sama membangun dalam arti mendidik siswa yang mana mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kenapa ada pola pembelajaran daring? Karena masa pandemi. Kita tidak menginginkan bahwasanya pembelajaran itu sifatnya tidak tatap muka, terus melalui virtual ataupun hal lainnya. Tapi apalah daya, ini adalah sebuah kenyataan, bukti yang real bahwasanya ini adalah masa-masa pandemi yang harus kita jalani. Jadi untuk efektivitas itu sendiri itu sangat disebutnya luas gitu. Artikulasi efektivitas itu sangat luas. Karena kenapa? Di lain sisi siswa ingin belajar, di lain sisi guru ingin mengajar. Apabila tidak ada kesinkronan, itu tidak akan pernah efektif. Apapun itu, maupun itu pertemuan atau tatap muka, gitu. Jadi harus ada yang namanya sinkron, harus ada yang namanya saling. Gitu, nah, itulah butuh namanya kekompakan ataupun SOP yang telah ada di sekolah ini harus kita jalan dengan sama-sama. Tidak dengan individual sendiri, itu tidak akan berkembang. Dia akan menjadi besar, dia akan menjadi pintar, itu sama-sama. Gitu. Jadi yang dinamakan efektivitas itu adalah saling
sinkron di mana siswa ingin belajar dan di mana guru itu mau mengajar. Ada hal lain seperti ini, guru mau mengajar, siswa ingin belajar. Adanya siswa ingin belajar, gurunya kurang mengajar. Gitu. Jadi harus ada nama saling berkompak. Jadi ada yang namanya pendekatan secara emosional. Jadi secara pendekatan emosional itu harus sama-sama. Gitu. Tidak dengan virtual saja, tidak dengan jarak jauh saja. Mereka yang ingin belajar tetapi tidak ingin diajar, ada juga tidak ingin diajar tapi ingin belajar. Gitu. Jadi sama-sama. Jadi harus adanya efektivitas. Nah, di situ juga sebagai pendidik ya, kalau kacamata saya lihat gitu ya, mereka punya motivasi atau motivator yang ingin menciptakan pola pengajaran yang sifatnya mengemas gitu, yang dimana siswa menjadi ingin belajar gitu. Jadi kesimpulannya mempunyai apa ya, mempunyai efektivitas gitu, mempunyai kreativitas sebagai tenaga pendidik ataupun pendidik. Nah, jadi apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Dan tadi yang dikatakan Bapak Gantot ini, pembelajaran tatap muka juga jauh ya Pak dari kata efektif kalau misalnya kita tidak sinkron dengan murid dan kita sebagai dalam pendidik ya Pak. Betul. Apalagi pembelajaran di masa pandemi ini teman-teman. Nah, banyak keluh kesah dan masalah yang ada di lapangan. Betul. Nah, jadi begitu. Nah, misalnya Pak, nah sekarang harus ke metode nih, metode apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring? Oh, boleh baik. Ya. Jadi kita lihat dalam arti di sini ada suatu apa ya? Ada sesuatu yang harus kita mempunyai kreativitas, yang mana kita mempunyai di lain sisi tidak melanggar satu aturan ya, protokol kesehatan gitu loh. Dalam arti kita ada namanya fisik ya. Di lain sisi fisik itu kan harus ada namanya protokol kesehatan. Kita apa namanya dibubuhi ataupun diberikan gitu, diberikan fasilitas oleh sekolah, masker, apa namanya sanitizer, ya kan? Terus apa namanya penyekat muka atau wajah gitu. Mereka buru-buru memvisit dan memantau gitu. Jadi ada yang namanya virtual juga ya, ada yang melalui WhatsApp atau apa namanya Classroom gitu. Dan soal apa namanya guru itu juga memvisit gitu. Bagi mereka yang tidak memiliki ya smartphone gitu. Jadi ada yang namanya rasa peduli. Yang terutama itu adalah rasa peduli. Kalau mereka sudah peduli, dia akan cinta. Kalau dia sudah cinta, dia pasti akan rasa memiliki. Kalau dia sudah rasa memiliki, itu pasti akan menjaga. Yang paling sulit itu adalah merawat jemaah. Nah, jadi metodenya itu kan tadi kondisi dan Yeah. kemudian kita terhadap yang karena memang murid-murid juga tidak semuanya memiliki handphone. Betul, ya Pak. betul. Ada yang punya dan ada yang tidak juga. Betul. Nah, tadi kan metode nih, sekarang media Yeah. belajar. Media belajar apa saja nih yang kita bisa membuat pembelajaran daring itu lebih efektif? Oh begitu, ya. Jadi begini, sebenarnya belajar itu banyak beberapa ya. Kalau sekarang dilihat dari IT saja gitu ya, ada yang namanya disebutnya Classroom ya, ada yang disebutnya Google Drive ya, begitu loh. Ada yang disebutnya lewat WhatsApp ya. Cuman kan kalau dari WhatsApp itu dia punya, kalau guru mengirimkan file ataupun itu berupa JPG ataupun apa namanya video gitu kan, dia ukurannya besar gitu. Jadi mengakibatkan kuota itu kan tersedot gitu loh. Jadi bagaimana sih untuk apa namanya menanggulangi ataupun menghemat ya, ataupun mempunyai kredibilitas gitu ya untuk belajar itu supaya lebih apa ya, lebih mereka mau belajar dan kita mau belajar juga bareng gitu. Yaitu kita harus saling memiliki gitu, rasa peduli itu gitu. Jadi dengan rasa peduli itu segala sesuatu akan mudah.
segala sesuatu kan gampang gitu. Jadi yang sulit jangan dibikin sulit, yang mudah harus kita berikan kepada mereka gitu. Bagaimana caranya? Jadi bagaimana kesukaannya dia gitu. Suka jadi apa? Mari kita berikan yang terbaik buat dia gitu. Jangan kita hanya ingin diperhatikan, tapi mereka tidak kita perhatikan. Bagaimana saling sinkron, bagaimana kita saling menyayangi, bagaimana kita saling ingin belajar kan? Mari sama-sama gitu. Kan di situ ada banyak ya. Ada namanya Classroom, ada namanya disebutnya Google Drive, ada yang disebutnya WhatsApp gitu. Banyaklah media-media yang kita punya gitu, yang kita miliki gitu. Ya yang pada intinya mah bagaimananya kita anak itu supaya minat untuk belajar gitu. Minat itu karena sulit untuk mengajak anak itu minat untuk belajar, ingin rasa paling mendalam itu sulit. Bagaimana cara ingin penasaran gitu? Penasaran terhadap gurunya, penasaran terhadap belajarnya, penasaran ingin rasa keingintahuannya gitu. Untuk menggali supaya menjadi berguna bagi dirinya dia, berguna bagi keluarga, berguna bagi nusa dan bangsa pada intinya. Insya Allah. Jadi kita memanfaatkan juga yang ada Ya, betul. Karena memang jejaring sekarang ini kan sudah ini ya, teknologi juga sudah semakin canggih, apa-apa dari YouTube juga apa-apa. Nah, tadi ya Pak. Nah, bagaimana sih mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan Pak bagi anak kan, karena banyak sekali ya keluhan dari anak-anak itu bosan, malah nggak semangat. Nah intinya dia itu melakukan pembelajaran daring karena memang melalui handphone. Betul. Jadi ada yang namanya disebutnya sepengetahuan Bapak nih ya. Jadi ada satu kemasan gitu ya. Pembelajaran yang menurut Bapak itu sifatnya menyenangkan itu seperti apa? Contoh, misalkan dalam media gitu ya, dalam taruh KWU lah, pembelajaran KWU, misalkan secara virtual gitu ya, secara jarak jauh gitu ya. Tolong buatkan makanan ya yang ada mengandung manis, asam, asin ya, gitu loh. Dalam segi rasa sudah dapat. Contoh seperti masakan apa, seperti makanan apa, gitu loh, yang ada asam manisnya, gitu. Nanti anak bisa, gitu. Dia sedikit banyaknya punya imajinasi ya. Oh kira-kira apa nih masakannya? Guru memberikan suatu pembelajaran manis asam asin masakan apa? Gitu. Ini pelajaran kami. Dan apa saja bahan-bahannya? Gitu. Jadi ada suatu kemasan, membuat suatu pembelajaran kemasan yang membuat anak itu menjadi punya semacam insting ya, kreatif, terus motivasi ya apa gitu. Jadi membuat suatu daya tarik terhadap anak. Berpikir kritis juga ya. Berpikir kritis, pada intinya seperti itu. Jadi minat anak dia punya kreativitas gitu. Dalam suatu kemasan tadi yang diberikan oleh guru mapelnya. Nah lanjut nih Bapak nih, apa sih tantangan Bapak nih dengan pembelajaran ini Pak? Yang menjadi tantangan dari Bapak? Tantangan Bapak ya sekarang komitmen gitu. Komitmen dalam arti kita harus kuat, kita harus smart, kita harus memegang teguh prinsip, kita harus menjalankan semua protokol gitu. Kita harus sama-sama dan berbarengan gitu. Tidak ada yang menjadi besar kalau kita sendiri gitu. Kita harus tenaga pendidik dan pendidik itu suatu keluarga yang harus sama-sama gitu untuk mencapai suatu tantangan ke depannya gitu. Ya. Nah, tadi kan tantangan dari kita sebagai pendidik. Nah, kalau misalnya tantangan dari sekolah untuk mendukung suksesnya pembelajaran daring. Oh gitu. Tantangan untuk suksesnya pembelajaran daring ya. Ya pada intinya mah satu mungkin fasilitas ya.
fasilitas kita memadai, terus minat dari pendidik itu kuat, ingin gitu kan. Terus minat dari anak ingin juga sama gitu, untuk maju bersama gitu, untuk mencapai yang disebutnya itu visi dan misi dari sekolah. Ya. Fasilitas yang Betul, terutama itu. Faktor pendukung. Memprioritaskan. Betul, ada namanya memprioritaskan. Nah, lanjut lagi nih Pak. Nih apa saja sih manfaat yang didapat Bapak ya sebagai pendidik selama mengajar daring? Manfaat. Jadi manfaat apa saja yang dibaca? Jadi manfaatnya itu satu ya. Kalau dilihat dari flashback gitu ya, dari seorang pendidik, ada kedekatan emosional antara siswa dengan orang tuanya gitu loh, karena dekat gitu ya. Jadi apa yang ditanyakan, apa yang diberikan oleh pendidik, ya mungkin itu. Bisa. Jadi si anak juga bisa lebih dekat dengan keluarga. Iya. Bahkan di media di jaringan juga kita bisa mengenal banyak sekali teknologi yang ternyata pembelajaran jarak jauh juga bisa dilakukan. Iya, betul. Jadi dengan adanya sekarang masa pandemi ini, anak lebih cenderung dengan smartphone-nya gitu, dengan keingintahuannya terhadap teknologi layanan ya, ataupun teknologi layanan jaringan yang ada di Indonesia gitu. Jadi anak sedikit banyak ingin tahu dan lebih dalam. Apa yang tidak tahu jadi ditanyakan oleh pendidiknya gitu. Jadi kan timbul suatu pertanyaan yang sekiranya anak itu memang menyenangkan. Insyaallah. Nah, itu ya manfaat yang didapat selama mengajar daring itu, anak-anak juga bisa belajar dari keluarga, bisa apa sih media pembelajarannya di jarak jauh. Nih apa sih yang selalu Bapak dapat dari anak-anak nih, keluh kesahnya lah saat pembelajaran daring nih Pak, yang selalu absen saat sekolah dan di saat pembelajaran gimana nih Pak? Ya pada intinya mah anak itu akan merasa jenuh dan bosan ataupun boring gitu. Jadi ya itu tadi alasan-alasan mereka karena gini loh. Jadi stay-nya dia, save-nya dia ada di rumah gitu. Jadi faktor lingkungan itu sangat mendukung sekali. Faktor keadaan, struktur wilayah geografis seorang siswa itu sangat mendukung. Contoh, dengan kehidupan yang ada di tingkat kecamatan ataupun tingkat kota, mungkin cara bergaul berbeda. Tingkat desa itu cara bergaul beda gitu. Mungkin cenderung sifatnya itu ada beberapa yang agamis gitu loh, dan ada yang cenderungnya itu bersikap ofensif, defensif gitu. Ada yang defensif, ada yang ofensif. Jadi pergaulan itu sangat mendukung kemajuan anak gitu loh. Jadi faktor wilayah dan geografis itu sangat mendukung perkembangan anak gitu loh. Jadi pada dasarnya adalah pergaulan dalam kehidupan sehari-harinya, pergaulan dalam kehidupan dia memilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang buat dia, mana yang ini, gitu kan? Jadi itulah ada semacam pembelajarannya anak itu supaya bisa memilih mana yang baik buat dirinya, mana yang tidak baik buat dirinya, mana yang harus dikonsumsi dirinya, mana yang tidak harus dijadikan konsumsi dirinya dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Jadi semuanya itu ada pembelajaran. Betul. Nah, gimana sih Pak? Nih, cara menumbuhkan perhatian belajar siswa selama pembelajaran daring. Jadi, ya, jadi
itu tadi ya. Jadi itu tadi jadi kembali lagi kepada seorang pendidik. Bagaimana sih caranya mengemas anak itu supaya menjadi semangat, makin penasaran terhadap pendidiknya, semakin penasaran terhadap media pembelajarannya, gitu. Jadi ada keinginan anak, gitu. Itu adalah semacam seorang pendidik itu harus memiliki apa ya, motivasi ataupun planning plan, gitu. Untuk kedepannya bagaimana sih caranya anak ini supaya belajar itu menjadi sinkron bareng bersama, gitu. Jadi nggak bertolak belakang. Jadi guru ingin mengajar, siswa tak ingin diajar. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan. Jadi tidak sama ya. Betul. Jadi apa yang dipaksakan itu kurang. Biasanya anak itu kurang minat kalau dipaksa. Jadi bagaimana caranya untuk minat? Jadi caranya anak minat belajar itu satu, guru itu harus memiliki smart ya, dalam mengucap, dalam menyikap. Ini bagaimana dengan keadaan lingkungan anak, dia dari historinya dia, gitu loh. Oh, anak ini begini keadaannya, anak ini begini keadaannya. Jadi masing-masing ada memiliki penilaian kriteria siswa yang dimiliki oleh guru masing-masing. Mungkin seorang pendidik gitu ya mengerti dan paham terhadap apa yang harus diberikan kepada pendidiknya. Kita juga tidak boleh egois ya, Pak. Betul. Karena kalau egois itu nggak bakal sinkron. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, untuk harapan Bapak nih ke depannya nih di masa pandemi ini. Karena memang kan pertanyaan-pertanyaan semua tentang belajar daring sudah terlaksana dan Bapak juga sudah jawab dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, dan jawaban-jawaban Bapak juga alhamdulillah memang subhanallah. Nah, lanjutan pertanyaan terakhir, harapan Bapak ke depannya di pembelajaran dari masa pandemi ini nih Pak. Harapan di masa yang akan datang, di masa pandemi ini, ya pada intinya mah kami merasa peduli, kami merasa simpati apa yang telah terjadi di masa-masa seperti ini. Mudah-mudahan dengan doa kalian, dengan doa seluruh warga negara Indonesia, apa yang telah sekarang ini bisa diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dan diberi kemudahan agar kita bisa, dan diberi ketabahan agar kita untuk bisa menjalani apa yang sekarang ini telah terjadi di masa-masa pandemi sekarang ini. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir ya Pak, dan sekolah juga bisa tatap muka kembali ya Pak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kita cukupkan sekian dulu ya Bapak wawancara dari saya. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk berkenan saya wawancarai. Ya baik, cukup sekian dulu video wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, wawancara observasi ke salah satu sekolah yang ada di Desa Mekarjaya sudah kita lakukan ya. Nah, kita closing dulu ya teman-teman. Saya Andini Setiawati dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 18210060 dari B1 non reguler 2018. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.